Perkenalkan, saya Muhammad Agung Suhendra, Ketua Pengusul Tim PDP Batch 2 dari Universitas Mandiri. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita dapat hibah dana padanan dengan topik riset kita, judulnya adalah Robust Adaptive Mind Control for Aerial Robotic System, di mana tujuan riset yang kita lakukan ini adalah untuk mengembangkan satu inovasi, satu produk drone robotic system ya, untuk aplikasi pertahanan dan keamanan. Jadi nanti alat yang kita akan kembangkan tujuannya adalah untuk salah satu aplikasi pertahanan dan keamanan. Program dana padanan ini kita bermitra dengan salah satu mitra internasional juga, yaitu PT Cakra Firmana Dynamic yang berlokasi di Cimahi, di Bandung, di mana perusahaan yang kita ajak kolaborasi ini adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang penelitian, juga pengembangan peralatan pertahanan, baik itu untuk penelitian juga pengembangan di bidang robotika, di bidang mekatronika, termasuk salah satu bidang expertnya adalah di bidang drone. Juga selain di bidang drone, PT Cakra ini juga bergerak di bidang roket balistik. Dan direkturnya adalah Bapak Sunanto Adidarmo. Kemudian selanjutnya, adapun output riset yang kita inginkan adalah bagaimana bahwa hasil kolaborasi Universitas Mandiri dengan PT Cakra Firmana Dynamic ini mampu melahirkan salah satu prototipe ya, karena memang kita skemanya A3, sehingga kita akan menghasilkan satu prototipe di mana ada satu produk drone ya yang dapat dikendalikan menggunakan pikiran, atau bahasanya adalah mind control drone. Harapannya dari riset ini adalah bagaimana supaya inovasi kita dapat bermanfaat untuk di bidang pertahanan dan keamanan, dan tentunya ini adalah pemicu awal ya, dan kita akan terus mengembangkan inovasi ini nggak hanya di tahun yang pertama, kita harapkan bisa di tahun yang kedua sampai tahun ketiga, bahkan sampai tingkat komersialisasi, sehingga riset kita tidak sampai di lacik ya, hanya sampai di prototipe, tapi sampai nilai komersialisasi antara pihak UNIF dengan pihak swasta. Kemudian selanjutnya perlu kita ketahui sebagai pengetahuan bersama bahwa EEG ini adalah satu teknologi untuk menginterpretasikan dan menganalisa sinyal EEG, sinyal otak, yang dimana sifat sinyal otak ini mesti diberikan satu stimulus. Kenapa mesti diberikan satu stimulus? Karena memang supaya hasil sinyal EEG yang kita hasilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga pada penelitian ini kita mengembangkan stimulus yang sudah ada, kemudian kita kembangkan salah satunya dua stimulus yang kita pakai. Yang pertama adalah stimulus motor imagery, di mana stimulus ini si subjek membayangkan si drone ini terbang. Dan ini tentunya bagi subjek yang dia lumpuh ya, tidak bisa melakukan apapun, disabilitas, tapi dia mampu membayangkan gerakan drone dengan pikirannya. Itu yang pertama, stimulus motor imagery. Yang kedua adalah kita juga menggunakan stimulus SPV. SPV ini adalah satu stimulus yang dikembangkan dalam bentuk frekuensi gambar dengan beberapa frekuensi yang berbeda. Pada saat misalkan kita lihat stimulus kotak yang paling atas, berarti dia maju. Kemudian pada saat kita melihat stimulus yang paling bawah, berarti si drone-nya mundur. Kemudian pada saat kita melihat stimulus bagian kanan, berarti si drone-nya belok ke kanan. Kemudian pada saat kita melihat stimulus kotak yang warna kiri, si drone itu belok ke kiri juga. Kemudian di tengah-tengah kemudian ada dua stimulus untuk take off, kemudian untuk landing.
Itu kurang lebih penjelasan secara singkat apa stimulus yang kita kembangkan. Perkenalkan, nama saya Vidya Azhara Suryana, mahasiswi Prodi Fisika semester 5 Universitas Mandiri. Penelitian saya di sini ialah menganalisa respons partisipan menggunakan paradigma P300 terhadap stimulus RSVP, di mana stimulus RSVP itu merupakan Rapid Serial Visual Presentation. Ini adalah teknik untuk mempelajari sebaik apa respon visual yang diterima oleh sinyal otak. Nah, dalam praktiknya gambar ditampilkan satu persatu di layar komputer dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu hanya beberapa milisecond saja per itemnya. Kemudian partisipan diminta untuk memperhatikan dan merespon item tertentu. Nah, di topik saya itu ialah target stimulusnya ialah citra satelit hutan Kalimantan. Jadi ketika gambar satelit hutan Kalimantan itu muncul, partisipan diminta untuk memberikan respon menggunakan Mio Armband yang merupakan EMG di saat target muncul. Perkenalkan, nama saya Ella Aprianti dari Universitas Mandiri, Prodi Fisika semester 7. Untuk topik penelitian saya di sini SSPIP kumis selatan. SSPIP itu adalah sinyal otak yang sebagai respon pada rangsangan visual pada frekuensi yang tetap pada frekuensi 5 sampai 75 Hz. Jadi si rangsangan ini itu dapat mengaruhi di sekitaran aktivitas otak di sekitaran oksipital. Jadi untuk outputnya itu biar kita bisa menentukan kombinasi warna apa sih yang efektif untuk si amplitudo SSPIP yang paling tinggi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifani. Saya mahasiswa MBKM di BRIN, mahasiswa Universitas Mandiri semester 5, jurusan Fisika. Untuk yang saya kerjakan ini, salah satunya itu ada stimulus RSVP, yaitu stimulus untuk perekaman data EEG menggunakan stimulus RSVP yang berbentuk gambar, yang dimana dari stimulus itu yang kita carinya itu adalah P300-nya, sinyal P300 atau sinyal lonjakan dadakan ketika target dimunculkan. Jadi sistem stimulusnya itu adalah saya itu menampilkan banyak gambar secara random dan menempatkan di antara interval waktu tersebut itu menempatkan target gambar. Nah, jadi ketika gambar non target mulai, si subjek itu akan fokus memperhatikan stimulusnya, dan ketika di tengah-tengah perekaman itu akan ada target yang muncul, dan gambar targetnya itu juga sangat berbeda dengan non target. Jadi target si subjek akan mendeteksi bahwa itu adalah gambar target dan akan munculnya sinyal P300 gitu. Dan itu yang akan saya cari. Selain stimulus RSVP, saya juga merekam data EMG menggunakan alat Mio, yang dimana ini merekam sinyal otot yang ada pada tangan. Nah, hubungannya dengan stimulus RSVP yang ini itu adalah ketika target muncul, subjek itu akan menggerakkan jarinya, yang dimana itu akan men-trigger si Mio ini, si perekaman data EMG, dan itu saya lakukan untuk melihat atau untuk melakukan validasi terhadap target yang muncul, apakah waktunya benar atau tidak gitu. Perkenalkan, nama saya Sinta Noviati, mahasiswa Fisika semester 5 dari Universitas Mandiri. Di sini topik yang saya ambil yaitu mengenai ASBIP kombinasi bentuk geometris, yang dimana nanti tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh kombinasi bentuk geometris terhadap respon otak yang direkam melalui EEG. Untuk bentuk geometrisnya sendiri, saya mengambil bentuk segitiga
trapesium, jajar genjang, persegi 5, persegi 6, dan lingkaran. Untuk saat ini saya sedang melakukan eksperimen yang dimana nanti eksperimennya sendiri itu subjek disuruh untuk fokus dan memperhatikan visual yang disediakan di komputer. Dan untuk saat ini saya sedang melakukan eksperimen dan mencoba untuk mencari-cari pengolahan data yang tepat untuk penelitian saya. Nama saya Fahri Mustafa Barik Ami dari Prodi Sains Fisika Universitas Mandiri dari semester 5. Saat ini saya ingin memperkenalkan proyek yang saya kerjakan di magang BRIN. Di proyek ini saya mengerjakan tentang VR SSVP Color Combination. Tujuan dari proyek ini adalah mengkombinasikan warna untuk meningkatkan efektivitas sistem SSVP dalam lingkungan virtual reality yaitu VR. Kami berfokus pada bagaimana kombinasi warna dapat mempengaruhi sinyal otak dan meningkatkan akuransi respon dalam teknologi Brain Computer Interface yaitu BCI. Kenalan, nama saya Usama Ikhwana Fadli. Saya dari mahasiswa Universitas Mandiri, Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi. Topik penelitian saya itu pembikinan stimulus SSVP, tapi VR based dan juga shape based, yaitu feel dari shape-nya itu akan berbeda dengan SSVP atau stimulus SSVP yang kayak biasanya. Karena biasanya SSVP hanya 2D ya. Dan kita ingin mencoba dengan hasil output saya berharap akan menunjukkan perbedaan dan juga kemaksimalan output dari EEG dari stimulus ini gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa atau saya bisa menghasilkan output yang lebih bagus untuk stimulus SSVP ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saifuddin, saya mahasiswa Fisika semester 7. Untuk topik penelitian sekarang mungkin saya sedang berfokus meneliti tentang ASSR atau Auditory Steady State Response. Nah, auditory ASSR itu apa? Jadi nantinya si ASSR ini, si audio ini kita gabungkan dengan SSVP yang berdasarkan dengan visual. Nah, kalau berdasarkan visual ini kan cuman yang fokusnya hanya di bagian occipital gitu, untuk pendeteksian sinyal EEG-nya itu. Nah, diharapkan dengan adanya ASSR ini, dengan penggabungan ini kita bisa menjadikan selain occipital itu, jadi bisa menggunakan yang temporal juga. Perkenalkan, nama saya Dina Aprilia dari Prodi Fisika semester 7. Topik penelitian saya di sini yaitu mengenai tentang gerakan menggunakan stimulus SSVP, juga menggunakan sensor EMG dan juga output yang diharapkan dari penelitian ini yaitu pertama, subjek bisa mengetahui hasil rekaman yang telah dihasilkan dari gerakan EMG melalui lirikan mata. Kemudian output yang telah direkam tadi kemudian akan diolah kembali sehingga bisa menghasilkan sebuah data yang akurat. Dan kita berharap mudah-mudahan saya dan rekan-rekan semuanya tentunya dengan bantuan mahasiswa yang mengikuti program magang ini juga mampu mengembangkan lebih jauh produk kita, dan yang paling penting adalah bermanfaat untuk universitas,
untuk perusahaan, dan juga untuk bangsa dan negeri ini.